Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula khalfah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta ihsan. Begitu pula dengan nikmat kesempatan serta kesehatan sehingga kita dapat bermuajahah, bertatap muka meskipun tidak secara real life gitu. Akan tetapi insya Allah keberkahan dan kemanfaatannya atas apa yang akan kita jalani nantinya berdampak dan akan kita rasakan di kehidupan nyata. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyak salawat kita kepada beliau, semoga kita semua tergolong umat beliau yang mendapatkan syafaatnya, pertolongannya di yaumil akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berharap semoga kalian masih dalam keadaan yang gembira dan bahagia, meskipun mungkin diselimuti dengan rasa rindu asrama dan teman-teman asrama, tetapi tidak rindu dengan peraturannya gitu ya. Akan tetapi perlu tetap kita syukuri karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menginjakkan diri kita di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di hari yang pertama. Dengan demikian Lebaran kurang 29 hari lagi ya. Dengan memasukinya kita di bulan suci Ramadan di hari yang pertama ini, berarti program Ramadan yang sudah dicanangkan oleh madrasah sudah dimulai. Salah satunya adalah menghatamkan kitab yang dalam hal ini adalah kitab Taisirul Khalaq. Kitab Taisirul Khalaq merupakan kitab yang berkaitan dengan ilmu-ilmu akhlak. Sebenarnya banyak kitab-kitab yang berisikan dengan ilmu-ilmu akhlak. Salah satunya yang sedang kita kaji di asrama Ta'lim Muta'alim. Hanya saja kitab Ta'lim Muta'alim berfokus pada pembelajaran, ilmu dan pembelajaran. Bagaimana adabnya mencari ilmu, adab mencari guru, cara memilih teman, kemudian bagaimana bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, ada juga hakikat ilmu dan lain sebagainya berkaitan dengan belajar. Nah, kalau Taisirul Khalaq ini, kitab Taisirul Khalaq lebih umum, lebih general. Implikasinya nanti akan diterapkan dalam kehidupan keseharian secara menyeluruh ya. Karena di dalamnya nanti akan dijelaskan tentang adab makan bagaimana, adab tidur bagaimana, kemudian adab di dalam masjid gimana, adab menghadiri majelis gimana gitu ya. Begitu juga adab bertetangga, itu juga akan dijelaskan di kitab Taisirul Khalaq ini. Di akhir-akhir nanti akan dijelaskan juga sifat-sifat baik seperti dermawan, kemudian amanah itu bagaimana, kemudian bijaksana, ada juga sifat-sifat buruk juga dijelaskan, dendam, hasud, iri dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita bahas dalam beberapa hari ke depan insyaallah, dan akan kita khatamkan kitab ini. Ya, teman-teman sekalian, kitab Taisirul Khalaq ini merupakan salah satu kitab atau karangan yang disusun oleh Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi. Beliau merupakan salah satu keturunan dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah ibn Mas'ud. Jadi nama asli beliau itu Abu Hasan Ali bin Husain bin Abdullah bin Mas'ud. Beliau dikenal dengan sebutan Al-Mas'udi, yang merupakan ilmuwan terkenal pula di zamannya, bahkan sampai sekarang, ilmuwan di bidang sejarah dan geografi. Bahkan Ibnu Khaldun yang sejarawan muslim terkenal itu terinspirasi penulisannya dengan beliau. Jadi kalau diurutkan sejarawan muslim itu yang pertama, yang di masa sebelum
Syekh Al-Mas'udi itu ada Imam At-Tabari, kemudian Syekh Al-Mas'udi, kemudian masa selanjutnya itu Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun ini bisa dikatakan adik tingkatnya lah ya. Adik tingkatnya Syekh Al-Mas'udi. Nah, kitabnya ini Taisirul Khalaq yang berkaitan dengan akhlak. Ringkasan sebenarnya. Nah, sebelum kita mengaji atau mengkaji kitab ini, alangkah lebih baiknya kita memberikan hadiah Fatihah untuk Syekh Al-Mas'udi. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah ini kita juga diberikan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pikiran kita sehingga kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadina wa ala kulli niyatin salihah. Khususan ila mu'allif kitab Taisirul Khalaq Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kita mulai dengan muqaddimah terlebih dahulu. Teman-teman yang bisanya memaknai dengan bahasa Indonesia, silahkan bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa tulisannya pegon juga. Kalau misalnya nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya pakai makna Jawa, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Yang penting memaknai dan teman-teman paham. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim dan Maha Penyayang. Muqaddimatun, muqaddimah, pembukaan. Alhamdulillah utawi sakabehane puji iku lillahi kanggo Allah. Al-Karimi kang maha mulya, al-Khallaqu kang maha pencipta. Jadi alhamdulillah segala puji bagi Allah, Al-Karimi yang maha mulia, al-Khallaqu dan yang maha pencipta. Wassalatu dan salawat, wassalamu dan keselamatan ala sayyidina Muhammad kepada sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mab'uts yang diutus. Diutus untuk apa? Litatmimi makarimil akhlak, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Wa ala alihi dan kepada keluarga beliau, wa ashabi dan sahabat beliau, majaro selagi masih mengalir apa qalamut talqis, pulpen ringkasan, pena ringkasan, wal bayani lan penjelasan, ala safahatil awraq di atas kertas lembaran kertas. Amma ba'd, adapun setelah itu, fahadhihi monggo utawi iki. Nah, iki ini merujuknya ke safahatul awraq insyaallah. Fahadhihi monggo utawi iki iku mukhtasarun ringkasan fi ilmil akhlaqi diniyah, fi ilmil akhlaqi ing dalam ilmu akhlak ad-diniyati kang bangsa agama. Wadatuhu kang den ingsun susun, yang saya susun, litullabi sanatil ula al-azhariyah, litullabi untuk siswa-siswa as-sanatil ula tahun pertama al-azhariyah al-azhar. Jadi kitab ini berupa ringkasan ilmu akhlak yang berkaitan dengan agama yang disusun untuk siswa-siswa tahun pertama Al-Azhar. Wasammaituhu dan aku memberi nama Taisirul Khalaq fil ilmil akhlak, dan yang telah aku beri nama Taisirul Khalaq. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun, wabillahi lan iku kelawan Allah Ta'ala al-ismatu tawi penjagaan, wabiyatihi lan kelawan kekuasaane Allah, itmamun nikmah pelengkap atau sempurnane nikmah. Ilmul akhlak utawi ilmu akhlak iku ibaratun ibarah an qawaidah saking pira-pira qaidah yu'rafu kang den ngerteni biha kelawan qawaid apa salahul qalbi bagus hati wasairul hawas dan keseluruhan panca indera. Jadi beliau di muqaddimah ini menerangkan, memberikan pendapat terkait dengan apa sih sebenarnya ilmu akhlak itu. Kata beliau, ilmu akhlak adalah ilmu yang membahas tentang perbaikan hati dan perbaikan panca indera gitu ya.
maksudnya perbaikan hati dan panca indera gitu ya, untuk memperbagus hati dan memperbagus panca indera. Wa maudhu'uhu, dan topik dari ilmu akhlak gitu ya. Wa maudhu'uhu utawi maudhu'e atau topiknya ilmu akhlak, al akhlaqu min haitsu tahalli bi mahasiniha wa takhalli an qabaiha. Iku al akhlaqu pira-pira akhlak min haitsu at-tahalli, min haitsu tahalli saking endi-endi ngisi atau menghiasi bimahasiniha kelawan pira-pira kebagusan. Jadi topiknya ilmu akhlak itu menghiasi diri, tahalli bimahasiniha, menghiasi diri dengan kebaikan. Wattakhalli pakai kha, wattakhalli mengkosongkan diri, wattakhalli mengkosongkan diri pakai kha, kalau yang sebelumnya pakai ha. Takhalli mengkosongkan diri, tahalli menghiasi diri, an qabaiha saking pira-pira keburukan. Jadi topik atau subjeknya dari ilmu akhlak adalah menghiasi diri dengan kebaikan dan menjauhkan atau mengkosongkan diri kita dari keburukan, sifat-sifat yang buruk. Wa thamratuhu, dan hasil dari ilmu akhlak, salahul qalbi, bagusnya hati, wasairil hawas, dan keseluruhan indera, panca indera, fitunya ing dalam dunia, wal fauzi lan kemenangan bi a'lal maratib, kelawan ketinggian martabat fil akhirah ing dalam akhirat. Nah, hasilnya dari ilmu akhlak itu apa? Kebagusan hati atau perbaikan hati, kebaikan hati, dan keseluruhan panca indera. Itu kalau di dunia. Kalau di akhirat apa hasilnya? Yaitu kemenangan yang berupa ketinggian derajat, berupa ketinggian martabatnya, kayak gitu. Nah, mu'allif penyusun Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi, salah satu ulama Al-Azhar. Nah, kita berlanjut ke pasal selanjutnya, agak cepat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ai hada utawi iku bab iku at-taqwa, bab kan nerangake takwa. Hiya utawi takwa imtisalu iku imtisalu matuhi awamirillahi ing pira-pira perintah ya Allah azza wa jalla wajtinabu lan ngedohi nawahihi larangane Allah sirran ing dalam sepi walaniatan lan ing dalam jelas atau rame. Jadi takwa itu apa sih? Di bait pertama Syekh Al-Mas'udi ini menerangkan bahwa takwa adalah imtisalu awamirillah, menaati atau mematuhi apa yang Allah perintah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi apa yang Allah larang, sirran wa alaniyatan, sirran dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Jadi kalau misalnya kita beribadah Allah hanya dalam keadaan sepi saja atau dalam keadaan ramai saja, itu masih belum dapat dikatakan bertakwa. Kalaupun misalnya kita beribadah atau misalnya sholat subuh jamaah di asrama aja gitu, tapi di rumah nggak pernah jamaah, berarti masih belum bisa takwa dengan sesungguh-sungguhnya takwa gitu ya. Jadi kalau takwanya kita atau ibadahnya kita masih dalam konteks tempat atau dalam konteks waktu gitu ya, di asrama aja atau di rumah aja atau pas subuh aja atau pas maghrib aja, itu masih belum dikatakan benar-benar bertakwa. Fala tatimmu, mongko ora sempurna apa takwa illa bitakhalli, kejaba dengan mengkosongkan diri angkulli radilatin saking setiap sifat-sifat kang buruk. Wat tahalli, lan mengisi atau menghiasi diri bikulli fadilatin, dengan setiap keutamaan. Jadi takwa ini tidak akan sempurna dan apabila tidak dengan wat takhalli angkulli radilatin. Jadi tidak akan sempurna kalau misalnya masih ada dalam diri kita atau tidak dikosongkan dalam diri kita sifat-sifat yang buruk, dendam, iri, marah, dan lain sebagainya. Dan diri kita tidak dihiasi dengan sifat-sifat yang baik, bijaksana, kemudian kasih sayang, amanah, dan lain sebagainya. Itu tidak akan sempurna rasa takwanya atau perilaku takwanya. Fahya mongko utawi takwa iku atoriku dalan alladzi man kang utawi sapa ne wong
iku salaka ngambah sapa man hu ing dalan ihtada mongko oleh pituduh sapa man. Wal urwatul wusqa lan iku tali wusqa kang kuat allati man kang utawi sapane wong iku istamsaka nyekeli atau berpegangan biha kelawan urwatul wusqa naja mongko selamat. Jadi takwa itu juga termasuk jalan apa? Jalan petunjuk bagi siapa yang menjalaninya atau berjalan di atasnya. Begitu juga takwa itu juga tali yang kokoh untuk menyelamatkan diri bagi siapa yang berpegang pada tali itu, gitu ya. Wa asbabuha lan utawi pira-pira sebab takwa iku kathiratun akeh. Jadi sebab-sebabnya takwa itu banyak. Wa asbabuha kathiratun minha diantaranya yang pertama ayyulahidul insan annahu abdun dalilun wa anna rabbahu qawiyyun azizun. Ayyulahidho utawi yen to merhatekno sapa al insanu menungso annahu setuhune menungso iku abdun kawula hamba dalilun kang hina. Jadi ayyulahidho merhatikan al insanu manusia annahu sesungguhnya manusia abdun itu hamba dalilun yang hina wa anna rabbahu lan setuhune pengirane menungso iku qawiyyun azizun kuat dan perkasa atau menang. Nah, sebab-sebab takwa yang pertama adalah memperhatikan bahwasanya manusia adalah hamba yang lemah, hamba yang hina, sedangkan Tuhannya manusia atau Rabbnya manusia adalah zat yang maha kuat dan zat yang maha aziz gitu. Maka tidak sepantasnya wala yang bayi lan ora seharusnya lidzalili kedue wong kang makhluk kang hina ayya sia bermaksiat atau menantang al azizi ing zat kang menang atau zat yang perkasa. Jadi kita ini sebagai manusia adalah hamba yang lemah, hamba yang hina, maka tidak sepantasnya menantang atau bermaksiat kepada zat yang maha agung, zat yang maha kuat, zat yang maha perkasa. Li'anna nasiyatahu karena setuhune ubun-ubune menungso biyadihi ana ing tangane atau kekuasaane al-aziz atau rabbu. Jadi ubun-ubun manusia atau kekuasaannya manusia itu masih dalam cakupan kekuasaannya Allah gitu. Jadi kekuasaan manusia itu ya nggak ada apa-apanya dengan kekuasaan Allah, maka tidak seharusnya manusia itu menantang atau bermaksiat kepada Allah. Wa minha dan di antara yang lainnya ayyatadzakara ngiling-ngiling atau ingat-ingat ihsanallahi ing olehe baguse Allah ilaihi marang Allah fi jami'il ahwal ing dalam setiap keadaan. Waman lan utawi sopone wong iku kana ana sapa man kadzalika ing mengkono-mengkono mau. Jadi sebab takwa yang kedua itu adalah kita diminta untuk karena mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada kita gitu. Kita diberikan kehidupan, kita diberikan udara secara gratis, kita diberikan kesehatan, terlebih sekarang di musim pandemi virus COVID-19 ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengaji. Maka tidak seharusnya la yang bagi tidak seharusnya antujhada ngingkari. Antujhada maknahu antungkaro. Antuhjada maka tidak seharusnya antuhjada mengingkari nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pantas kalau misalnya kita sudah diberikan tapi kita lupa dan mengingkari apa yang telah Allah berikan kepada kita. Wa minha dan diantaranya lagi ayyatadzakkaral maut mengingat mati.
ayyatadzakkarul maut, mengingat mati. Li'anna man alima annahu sayamut. Li'anna man krana setuhune wong alima kang ngerti sapa man annahu ing setuhune man sayamutu iku sayamutu bakalan mati. Jadi kita disuruh ingat-ingat mati supaya ya yang salah satu penyebab takwa itu kita ingat mati gitu ya. Karena kita akan mati maka kita harus bertakwa. Di sini pakainya sin. Kalau dalam ilmu nahwu sin atau saufa, fi'il mudhari sharaf, ilmu nahwu sharaf ya. Sin itu bermakna akan tetapi akan yang dekat gitu ya. Kalau saufa bermakna akan tapi akan yang jauh gitu ya. Akan yang jauh yang tidak tahu kapannya. Kalau sayamut pakai sin itu akannya tidak tahu kapan tapi dalam waktu yang dekat gitu ya. Sayamut pakai sin dan akan mati berarti si penyusun meminta kita atau mengingatkan kita bahwasanya maut itu adalah sesuatu hal yang dekat. Wa annahu nan setuhune kelakuan laisa amamahu illal jannah. Laisa iku laisa ora ono amamahu ing dalem ngarepe man illal jannah angin kejaba swarga awinar utawa neraka. Jadi kita diminta untuk mengingat mati, juga mengingat bahwasanya setelah mati itu ada surga dan ada neraka gitu ya. Kalau kita tahu atau kita yakin ada surga dan neraka, kalau kita tidak bertakwa maka akan dimasukkan ke neraka, atau kita bertakwa maka akan dimasukkan surga, tentu kita akan bertakwa. Jadi salah satu penyebab yang menjadikan kita harus bertakwa adalah karena adanya surga dan neraka ya. Ba'atahu mongko ndorong ing man dalika ing mengkono-mengkono ilmu ilal a'mali marang amal-amal solehat hasbal istita'ah kelawan sekuat tenaga, sekuat kemampuannya. Jadi ingat-ingat mati dan ingat-ingat surga dan neraka itu akan mendorong kita untuk berperilaku amal-amal soleh gitu ya, sekuat tenaga kita. Wa minal a'mali sholihah, dan sebagian dari amal-amal soleh itu musa'adatul muslimin, iku musa'adatul muslimin, menolong atau membahagiakan orang-orang muslim. Wan nadhuru, lan melihat ilaihim marang muslimin bi'ainil atfi, dengan tatapan mata yang lembut ya. Warahmati, dan kasih sayang. Jadi salah satu amal saleh adalah kita dengan menolong orang-orang muslim, juga dengan melihat atau memandang dengan tatapan yang lemah lembut, kasih sayang, seperti itu. Khusus ida sabaqa minhum ihsanun ilaih. Ida sabaqa nalikane wis disii minhum saking muslimin ihsanun gawe api ilahi marang man. Jadi wabil khusus kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, maka kita harus berbuat baik gitu ya. Itu wajar gitu ya. Jadi kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu adalah suatu hal yang wajar gitu, yang harus kita lakukan. Akan tetapi lebih bagus lagi kalau misalnya kita dijeleki, akan tetapi kita balas dengan perbuatan yang baik, itu yang baru luar biasa. Jadi kalau berbuat baik dibalas berbuat baik ya wajar, itu memang seharusnya seperti itu. Akan tetapi kalau misalnya kita dijeleki atau diperbuat jelek, ada yang berbuat jelek kepada kita tetapi kita membalasnya dengan perbuatan yang baik, maka itu yang menjadi luar biasa. Yang kurang ajar itu yang bagaimana? Yang kurang ajar itu apabila ada orang yang berbuat baik kepada kita akan tetapi kita malah berbuat jelek kepada yang berbuat baik, itu yang namanya kurang ajar. Wa amma tamraduha, lan ono pun utawi buah takwa, dan adapun hasilnya takwa, fasa'adatud darain, maka akan memperoleh kebahagiaan di dua tempat. Dua tempat itu apa sih gitu? Amma fid dunya, yaitu dunia dan akhirat. Amma fid dunya, ono pun utawi ing dunya. Jadi
buah takwa yang ada di dunia itu apa? Fortifaul qadri, akan terangkat pangkatnya. Jadi buah takwa yang di dunia adalah akan terangkat pangkatnya. Wa jamalus siti wa jamalus siti wa dzikri, dan reputasinya akan menjadi baik gitu ya. Itu buah dari takwa di dunia. Waqtisabul mawaddati, lan ngasilake mawaddah, kecintaan gitu ya. Waqtisabul mawaddati, dan akan menghasilkan kecintaan minan nasi, dari manusia. Jadi buah takwa itu terangkatnya martabat, terangkatnya pangkat, dan kebagusan atau reputasi yang baik, kemudian juga akan mendapatkan kecintaan oleh manusia. Lianna, karena setuhune sahibat takwa, lianna sahibat takwa, karena setuhune wong kang takwa iku yu'azzimuhul asghir, akan dihormati oleh orang-orang yang kecil gitu ya. Wa yahabuhul akabir, dan akan disegani oleh orang-orang yang besar. Kecil dan besar ini dalam artian bukan ukuran badan gitu ya. Yang gendut sama yang kecil bukan. Maksudnya adalah berkaitan dengan mungkin jabatan, yang punya pejabat dan rakyat kecil. Orang-orang yang bertakwa itu akan disenangi oleh orang-orang yang besar maupun orang-orang yang kecil, rakyat jelata mungkin, rakyat biasa ataupun pejabat gitu ya. Sebagai contoh lah, para kiai kita, sesepuh-sesepuh kita gitu, kiai-kiai ya, mereka dihormati oleh para pejabat, biasanya disowani, dan juga disegani oleh rakyat yang lainnya gitu. Itu adalah buah takwa di kehidupan dunia. Wayarohu kullu akilin, wayarohu lan ningali ing sahibut takwa kullu akilin, saben-saben wong kang berakal, annahu setuhune sahibat takwa iku aula, luweh utama, bil birri, kelawan kebaikan, wal ihsanilan berbuat baik. Jadi orang yang bertakwa itu lebih akan dipandang oleh orang-orang yang berakal itu lebih baik dan lebih bagus daripada kebaikan itu sendiri gitu ya. Nah, itu kayak gitu. Jadi orang-orang yang berakal akan memandang orang-orang yang bertakwa itu orang yang ya perlu disegani gitu, perlu ditolong dan perlu diperbuat baik, karena ya memang sahib takwa itu lebih aula, lebih utama gitu ya, untuk dibaiki dan disegani gitu ya. Itu hasilnya di dunia. Jadi samratuhu fit dunia, hasilnya takwa di dunia. Wa amma fil akhirah, dan adapun di akhirat, fan najatu minan nar, akan selamat dari neraka, fan najatu, selamat, minan nari, dari neraka, wal fauzu, lan menang, bidukhulil jannati, menang gimana maksudnya ya, bidukhulil jannati maksudnya ya masuk surga, wal fauzu, memperoleh atau menang, meraih, bidukhulil jannati, masuk surga. Wa kafal muttaqin, lan cukup ing wong kang muttaqin, orang yang bertakwa, apa syarafan, kemuliaan, annallaha, sepuhune Allah taala, yakunu, dawa sapa Allah taala, fihim ing dalem wong kang bertakwa, fihim ing dalem muttaqin, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Quran surat An-Nahl ayat 128. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi seperti itu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pentingnya takwa ini pentingnya takwa ini terlihat ketika sholat Jumat itu para khatib diwajibkan untuk wasiatut takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para khatib pasti menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan takwa. Kita diminta untuk memperbarui takwa, meningkatkan ketakwaan dan lain sebagainya, karena saking pentingnya takwa di kehidupan kita. Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Semoga dengan demikian, dengan
adanya ngaji ini kita semakin menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Mungkin itu aja pada pertemuan kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, sanggahan ataupun tanggapan, silahkan boleh menanggapi di kolom komentar. Saya fleksibel dan sangat terbuka atas opini-opini yang disampaikan oleh teman-teman sekalian. Kalaupun ada salahan, saya mohon kritik dan sarannya. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya memang dalam video ini kurang jelas suaranya, karena memang di alam terbuka, banyak motor seliweran, banyak orang dan lain sebagainya. Oleh karena itu kalau misalnya kurang jelas, silahkan ya di fullkan volumenya dan pakai headset gitu ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya semoga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kebermanfaatan dalam mengaji ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran ala ihtimamikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.